Baik, selamat sore teman-teman dan Bu Najma. Eh, Perkenalkan nama saya Elva Sabina Chandra dengan NIM 0806 12821 260 dari kelas Farmasi B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang validasi metode analisis untuk mata kuliah Good Managerial Practice atau GMP. Sebelum itu, apa sih validasi metode analisis? Validasi metode analisis adalah suatu penilaian terhadap parameter tertentu berdasarkan percobaan laboratorium untuk membuktikan bahwa parameter tersebut memenuhi persyaratan untuk penggunaannya agar menghasilkan data yang valid. Apa sih manfaat dari validasi metode analisis untuk dunia kefarmasian? Yang pertama, untuk menjamin kualitas produk, yang dimana untuk keamanan dan efikasi produk di mana dengan validasi metode analisis mutu suatu obat itu dapat terverifikasi dan memiliki kualitas yang sesuai dengan standar farmasi. Yang kedua, meningkatkan keandalan dan akurasi data, yang dimana dengan adanya validasi metode analisis, hasil dari suatu pengujian itu dilakukan dengan akurat dan presisi sehingga mutu suatu obat dapat terjamin. Yang ketiga, memenuhi regulasi dan standar, yang dimana dia akan memenuhi regulasi seperti BPOM, FDA untuk produk obat tersebut. Yang keempat, untuk mencegah kerugian finansial, yang dimana mencegah terjadinya produk yang ditolak dan juga meminimalisasi terjadinya penarikan produk recall akibat kurangnya validasi metode analisis dari suatu produk yang memang mengakibatkan mutu suatu produk itu menjadi tidak terjamin. Yang terakhir adalah meningkatkan kepercayaan pada pasien, karena dengan adanya validasi metode analisis, suatu produk itu dapat dijamin akan efeknya dan juga mutunya, sehingga obat yang digunakan itu menjadi aman dan efektif. Apa aja sih parameter validasi metode analisis? Yang pertama ada akurasi, ada presisi, ada spesifisitas dan selektivitas, ada linearity dan range, ada limit of detection, limit of quantification, robustness, and ruggedness. Yang pertama itu parameternya ada akurasi. Keakuratan suatu prosedur analitik itu menyatakan kedekatan kesepakatan antara nilai yang diterima baik sebagai nilai yang benar secara konvensional atau nilai referensi yang ditemukan. Keakuratan itu dilakukan minimal dengan 3 konsentrasi dengan masing-masing 3 replikasi. Dan keakuratan itu dilihat dari persen recovery ya, yang dimana dapat dilihat di sini. Rumus untuk persen recovery itu adalah hasil yang terukur dibagi dengan hasil teoritis atau sebenarnya dikali 100%. Berikut ada contoh dari jurnal yang dapat dilihat di ini bagian persen recovery-nya untuk drug substance and drug product-nya bagi ketiga zat ini senyawa, ada yang dimana keakuratan metode ini diukur dengan melihat persen recovery, yang dimana syaratnya itu adalah di antara rentang 98% sampai 102%. Yang percobaan ini juga dilakukan dengan menambahkan 50, 100, dan 150% dari konsentrasi minimal larutan standar obat cetirizine dihidroklorid, paracetamol, dan fenilpropalamin hidroklorid ke obat standar dan tablet farmasi solusi dalam rentang linearitas. 5 sampel disiapkan untuk setiap tingkat konsentrasi recovery, dan hasil yang diperoleh ini sebagian yang dilihat di sini sangat baik, yang dimana lebih dari 98% untuk ketiga obat ini. Dan yang kedua adalah presisi. Presisi ada ketepatan suatu prosedur analisis menyatakan kedekatan, kesepakatan, atau tingkat penyebaran antara serangkaian pengukuran yang diperoleh dari beberapa pengambilan sampel yang sama dalam kondisi yang ditentukan. Presisi ini dapat dipertimbangkan pada 3 tingkat ya, yaitu yang pertama ada repeatability,
Yang kedua ada intermediate precision, dan yang terakhir adalah reproducibility. Presisi suatu prosedur analisis biasanya dinyatakan itu sebagai varians, standar deviasi, atau koefisien variasi dari serangkaian pengukuran. Repeatability itu menyatakan presisi dalam kondisi pengoperasian yang sama dalam interval waktu yang singkat. Dapat disebut sebagai presisi intra pengujian. Yang kedua itu ada intermediate precision yang dilakukan pada waktu atau analis yang berbeda namun menggunakan sampel yang sama. Dan yang terakhir adalah reproduksibilitas yang dimana dilakukan pada sampel yang sama namun laboratorium, waktu, alat, dan orangnya berbeda. Reproduksibilitas itu atau ketepatan antar laboratorium biasanya dinilai melalui uji coba antar laboratorium dan biasanya digunakan untuk membuktikan keefektifan suatu teknik, misalnya untuk digunakan dalam metode farmakope. Nah, nilai presisi ini dapat dilihat dari nilai RSD ya atau CV yang rumusnya berupa standar deviasi dibagi dengan rata-rata dengan syarat nilai RSD atau CV itu kurang dari 2%. Nah, berikut ini adalah contoh dari jurnal yang dimana tabel yang pertama itu adalah repeatability, yang kedua adalah intermediate precision, dan yang terakhir adalah reproduksibilitas. Nah, ini repeatability ini ditentukan dengan mengukur kandungan dari senyawa sampelnya yang berupa paracetamol dari satu batch 6 kali dalam satu hari dengan UV dan NIR seperti yang dilihat pada tabel samping. Dan standar deviasi dan koefisien variasinya itu, koefisien variasi itu adalah CV atau LSD ya. Untuk NIR itu didapatkan 0,14% W per W dan 0,16%. Sedangkan untuk UV itu 0,41% W per W dan 0,48%. Dan rata-ratanya dengan kurang lebih confidence limit 95%, itu nilai untuk uji UV dan NIR-nya didapatkan 84,53 dengan kurang lebih 0,43%, B per B atau W per W, dan 84,38 dengan kurang lebih 0,14 B per B, yang menunjukkan bahwa tidak ada bukti untuk perbedaan nilai yang diperoleh untuk kedua prosedur ini. Dan yang kedua itu adalah intermediate precision yang diukur dengan menguji satu sampel selama 6 hari berturut-turut dengan menggunakan UV dan NIR. NIR itu adalah near infrared. Nah, simpangan baku dan koefisien variasinya itu adalah untuk NIR masing-masing didapatkan 0,31% W per W dan 0,36%. Sedangkan untuk UV didapatkan 0,52% W per W dan 0,61%. Dan untuk hasil UV dan NIR itu didapatkan 84,52 dengan kurang lebih 0,54% B per B dan 84,15 dengan kurang lebih 0,32% W per W yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan dalam metodenya. Yang terakhir adalah reproduksibilitas yang dilakukan dengan alat NIR yang ditentukan oleh 6 analis yang berbeda menguji sampel yang sama 6 kali pada hari yang sama. Hipotesisnya itu bahwa semua hasil analis adalah sama persis diuji dengan menggunakan uji Cochrane yang dimana membandingkan varians terbesar atau S2 dengan varians lainnya dengan membagi varians terbesar dengan jumlah semua varians, dan didapatkan hasilnya adalah 0,413 yang lebih kecil dari nilai kritisnya yang berupa 0,445 dengan nilai tingkat signifikasinya 5%, sehingga tidak ada bukti bahwa hasil para analis itu tidak sama presisi. Dan yang ketiga parameternya ada spesifisitas. Nah, spesifisitas itu adalah kemampuan untuk menilai dengan tegas analit dalam adanya komponen yang mungkin diharapkan ada hadir. Biasanya itu dapat termasuk pengotor, degradasi, matriks, dan lain-lain. Spesifisitas itu juga dapat disebut sebagai kemampuan metode analisis untuk membedakan senyawa yang diuji dengan derivat atau metabolitnya. Contohnya itu dapat dilihat pada FPLC yang dapat dilihat spesifisitasnya dengan nilai resolusi. Nah, rumus resolusi untuk HPLC itu adalah 2 dikali dengan T2 kurang T1 dibagi dengan W2 tambah W1 dengan syarat nilai resolusinya itu lebih dari 1,5.
berikut ini ada contoh dari jurnalnya, yang dimana dapat dilihat di sini nilai resolusi atau RS-nya. Nah, yang didapat spesifitas ini diilustrasikan pada tabel ini, di mana pemisahan lengkap dari senyawa yang teliti terlihat. Dan waktu retensi rata-rata dengan plus minus standar deviasi untuk paracetamol, Drethrolen, sodium, cetirizine hidrochloride, dan pseudoephedrine ditemukan 2,68 plus minus 0,04, 8,93 plus minus 0,07, 12,26 plus minus 0,02, dan 13,72 plus minus 0,03. Dan masing-masing dilakukan dengan 10 replikasi dan juga semua nilai resolusinya berdasarkan tabel ini itu semuanya berada di atas 1,5 yang dimana senyawa tersebut telah terpisah dari pengotornya dan juga bersifat spesifik. Nah, ini adalah contoh grafik dari HPLC kromatogramnya yang dimana dapat dilihat puncak-puncaknya itu telah terpisah dengan sempurna dan tidak ada tercampur dengan zat pengotor lagi. Dan parameter keempat adalah linearitas, yang dimana linearitas suatu prosedur analisis adalah kemampuan dalam memberikan rentang kemampuan dalam rentang yang diberikan untuk menghasilkan hasil pengujian yang berbanding lurus dengan konsentrasi atau jumlah analit dalam sampel. Nah, hubungan linear ini dapat dievaluasi dengan metode statistik yang sesuai, misalnya dengan perhitungan garis regresi, dengan metode kuadrat terkecil, koefisien korelasi, intercept Y, kemiringan garis regresi, dan jumlah kuadrat residual yang diserahkan bersama dengan plot data. Rumus dari linearitas itu dapat dilihat di bawah ini, yang dimana rumus B adalah berikut, dengan B adalah slope dan A adalah intercept dan ini adalah R kuadrat yang menyatakan rasio. Nah, berikut adalah contoh dari jurnal yang dimana ini adalah tabel dari HPLC dari aceclofenac dan paracetamol, yang dimana dapat kita lihat dari tabel samping ini didapatkan nilai slope berdasarkan perhitungan yang mengikuti rumus sebelumnya ini. Nah, didapatkan itu nilai slope dan interceptnya itu untuk kurva kalibrasinya didapatkan Y sama dengan 426,25 ditambah 877,81 X dengan nilai rasionya itu adalah 0,989 untuk aceclofenac, dan sedangkan paracetamolnya didapatkan Y sama dengan 502,37 X dikurang 86,407 dengan nilai rasio 0,999. Hasil yang didapat ini menunjukkan terdapat ada korelasi yang sangat baik antara area puncak dan konsentrasi obat dalam rentang konsentrasi yang ditunjukkan di samping ini. Dan yang kelima adalah parameternya ada limit of detection, yang dimana batas limit of detection atau batas deteksi dari prosedur analitik individual ada jumlah terendah analit dalam sampel yang dapat dideteksi namun tidak harus dikuantifikasi dengan nilai yang sebagai nilai yang tepat. Karakteristik ini tidak diharuskan menjadi bagian dari prosedur validasi untuk pengujian. Ini hanya diperlukan untuk pengujian batas untuk pengotor. Limit of detection itu ditentukan dengan mengambil konsentrasi puncak yang dibagi dengan 3 kali rasio signal to noise. Untuk rumus limit of detection dapat dilihat di sini ada LOD sama dengan 3,3 kali SA dibagi B atas slope. Nah, ini ada rumus SE, ada SSXY, SSY, SSX, ini B untuk rumus slope-nya, dan rumus S dan SA. Dan parameter selanjutnya ada limit of quantification, yang dimana ada batas kuantifikasi atau limit of quantification dari prosedur analitik individual adalah jumlah terendah analit dalam sampel yang dapat ditentukan secara kuantitatif dengan presisi dan akurat yang sesuai. Nah, batas kuantitasi itu adalah parameter pengujian kuantitatif untuk tingkat senyawa yang rendah dalam matriks sampel dan dapat digunakan terutama untuk penentuan pengotor dan atau produk degradasi. Batas kuantitasi ini diukur dengan menganalisis sampel yang mengandung jumlah analit yang diketahui dan menentukan level terendah di mana tingkat akurasi dan presisi yang dapat diterima itu dapat dicapai. Jika penilaian
akhir didasarkan pada pembacaan instrumental, biasanya respon, latar belakang dengan menganalisis jumlah sampel kausa dan menghitung simpangan baku respon ini. Nah, habis itu simpangan baku itu biasanya dikalikan dengan faktor, biasanya 10, memberikan perkiraan batas kuantifikasi. Nah, rumus untuk limit of quantification adalah LOQ sama dengan 10 dikali SA dibagi B atau SU. Ini adalah contoh LOD dan LOQ yang berdasarkan dari jurnal, yang dimana dapat dilihat dari tabel ini untuk LOQ dan LOD-nya, yang dimana LOD-nya atau batas deteksi ditetapkan pada rasio signal to noise dengan 3, dan batas kuantifikasi atau LOQ ditetapkan pada rasio signal to noise S per N 10. LOD dan LOQ-nya diverifikasi secara eksperimental dengan 6 suntikan paracetamol, kafein, dan kodein fosfat pada konsentrasi LOD dan LOQ. Batas deteksi dihitung menjadi didapatkan itu adalah 0,150, 0,023, dan 0,100 mikrogram per mili. Dan batas kuantifikasinya dihitung didapatkan 0,400, 0,075, dan 0,300 mikrogram per mili. Dan biasanya nilai LOD itu lebih kecil daripada LOQ. Dan parameter ketujuh yang terakhir yaitu robustness. Robustness suatu prosedur analisis adalah ukuran dari kapasitas untuk tetap tidak terpengaruh oleh variasi terkecil, namun disengaja dalam parameter metode dan memberikan indikasi keandalannya selama penggunaan normal. Robustness itu lebih berfokus pada variabilitas internal metode di dalam satu laboratorium seperti perubahan pH buffer, suhu, waktu analisis, dan lain-lain. Nah, berikut ada contoh dari jurnal yang dimana terdapat 3 grafik. Ini yang dimana robustness metode yang diusulkan diuji dengan variasi kecil, tetapi pada variasi pH yang disengaja yaitu 8,8 sampai 9,2 dengan konsentrasi BGE 8 sampai 12 mikromolar dan tegangan yang ditetapkan 18 sampai 22 kV. Dan ini digunakan dengan deteksi elektrofagram dan didapatkan untuk penyimpangan untuk area puncak terkoreksinya dari resolusi puncak ke puncak antara obat-obat ini yang berupa cetirizine, paracetamol, dan PPA ini masing-masing didapatkan kurang lebih 2% dan kurang lebih 4% dari nilai kondisi yang dioptimalkan. Yang dapat dilihat dari sini. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya harap informasi ini dapat bermanfaat bagi saudara semua. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.